nusallim ala Rasulullah Karim. Para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat jemaah Isya yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat-nikmat keperluan, dan tentunya nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Dengan iman ini yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Isya secara berjamaah. Dikatakan barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka seolah-olah salat sunnah separuh malam. Begitu pula yang mulia, salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu majelis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat tiba?" Maka yang mulia, Rasulullah tidak menjawab, bahkan balik bertanya, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat?" Maka sahabat tersebut menjawab, "Aku mencintai Allah dan Rasulnya." Maka yang mulia Rasulullah SAW bersabda, "Engkau bersama orang yang engkau cintai." Bahkan dikatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. Barang siapa dia mencintaiku, maka bersamaku di dalam surga. Inilah yang mulia, senantiasa kita di sini duduk-duduk bermajelis membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, agar hati-hati kita senantiasa merasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, berpikir akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila timbul rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang mulia mudah melaksanakan salah satu semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi yang mulia, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada satu kesempatan seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan sesuatu kebaikan yang di dunia maupun kebaikan di akhirat? Yaitu sertailah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu." Jadi yang mulia, dengan duduknya kita di sini, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan, yaitu tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diulang-ulang agar masuk dalam hati-hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud kami senantiasa bermajelis seperti ini, agar iman kami meningkat. Sehingga yang mulia, satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda atau menyeru kepada sahabat, "Perbaharuilah iman kalian." Maka sahabat bertanya, "Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" "Perbanyaklah ucapkan kalimat La ilaha illallah." Jemaah Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, La ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling agung. Bahkan barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah nanti yang paling bahagia
pada hari kiamat dengan syafaatmu. Siapakah nanti yang paling bahagia di hari kiamat dengan syafaatmu? Maka Rasulullah menjawab, yang paling bahagia nanti di hari kiamat dengan syafaatku ialah yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang senantiasa kita zikirkan, kalimat la ilaha illallah, agar nanti dikatakan barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Inilah yang mulia, diulang-ulang membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mensikirkan kalimat la ilaha illallah, mendakwakan kalimat la ilaha illallah kepada semua orang. Maka yang mulia akan masuk hakikat la ilaha di dalam hati kita. Tentunya yang terakhir dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jamaah Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi baru saja kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Maka dikatakan barang siapa yang menjaga salat 5 waktu pada waktunya, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan berdirinya, rukuknya, sujudnya, maka salat seperti ini akan datang pada hari kiamat dengan sinar yang terang dan berkata, ya Allah, jagalah hamba-Mu ini sebagaimana dia telah menjaga saya. Sebaliknya yang mulia, apabila tidak menjaga salatnya, maka salat akan berkata, ya Allah, janganlah menjaga ini sebagaimana dia telah melalaikan saya. Jadi yang mulia, apabila kita menjaga salat 5 waktu pada waktunya di mana azan dikumandangkan, maka dijamin masuk surga. Apabila sekarang ini Pak, kita salat Isya secara berjamaah, menunggu sampai salat subuh, maka antara Isya dan subuh apabila kita tidak buat dosa-dosa besar, maka Allah ampuni dosa kita. Dari subuh sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai Isya, maka Allah gugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana apabila diupamakan, sebagaimana apabila ada sungai di depan rumah kita yang dalam dan jernih, 5 kali kita mandi dalam sehari, maka apakah masih ada kotoran di badan kita? Tentunya tidak ada. Jadi yang mulia, bersyukurlah kita apabila Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, tidak tertinggal takbiratul ula. Salat yang terbaik yaitu salat berjamaah pada waktunya di mana azan dikumandangkan dan tidak tertinggal takbiratul ula. Maka salat seperti ini akan menjaga kita dengan memasukkannya ke dalam surga. Pada waktu zaman tabi'in kalau tidak salah ya, apabila seseorang yang terlambat takbiratul ulanya, maka sahabat tersebut bersedih selama 3 hari. Apabila masbut, maka selama 7 hari bersedih. Yang mulia, apakah hal-hal seperti itu sudah tertanam dalam hati-hati kita? Hari ini kita mudah saja melalaikan salat kita, padahal inilah nanti yang akan menolong kita. Bukan harta-harta kita, bukan keluarga-keluarga kita yang sangat besar, yang banyak, atau bukan pengikut-pengikut kita, tapi salatlah nanti yang akan menjaga kita di hari kiamat. Inilah yang harus kita perbaiki Pak. Bagaimana kita menjaga salat-salat kita. Apabila kita menjaga salat kita, maka yang mulia nanti apabila di akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala atau malaikat akan mencabut roh kita, dikatakan seperti tadi waktu rakaat pertama salat maghrib, dikatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanassalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Orang-orang akan berkata, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah.
Summastakamu, beristiqamalah, yaitu meneguhkan pendirian kita. Ulama tafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah. Apabila kita beristiqamah dengan kalimat la ilaha illallah, menjaga salat-salat kita, maka yang mulia, nanti pada saat sakaratul maut, maka akan datang malaikat mendatangi kita dan berkata, janganlah takut, wa basiru, janganlah bersedih, bergembira dengan jannah yang telah dijanjikan kepadamu. Yang mulia, masihkah kita mau mengingkari ini firman Allah? Mestinya kita senantiasa, inilah yang harus kita jaga yang mulia. Bagaimana kita senantiasa menjaga salat-salat kita, menjaga kalimat la ilaha illallah agar tidak tercemar. Jemaah Isa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu. Sama waktunya Pak. Kalau rezeki, waktu hidup, keperluan-keperluan dan lain sebagainya itu berbeda, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang Allah Subhanahu wa taala menyamakan pada semua orang. Orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sehat, yaitu waktu satu hari. Waktu satu hari ini 24 jam. Maka bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita dalam 24 jam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu-waktu dalam 24 jam ini terbagi. Ada yang untuk keperluan hidup. Keperluan hidup ini untuk agar kita mampu menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada keluarga kita, memberikan sandang, memberikan pangan dan lain sebagainya. Dan ada yang satu maksud hidup. Maksud hidup ini yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Mari kita pikir Pak, jangan sampai keperluan hidup kita lebih banyak daripada maksud hidup kita. Tapi yang mulia, walaupun kita banyak waktu-waktu keperluan hidup kita, hendaknya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Inilah maknanya Pak. Senantiasa berbicara kehebatan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, agar kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki selama 24 jam. Jadi yang mulia, apa saja yang kita kerjakan asal sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala. Bahkan yang mulia, kayak di masjid seperti ini adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Tapi apabila tempat yang paling tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala adalah di pasar. Tapi apabila kita ada buat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu buat amal, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa masuk pasar, maka Allah akan memberikan 2 juta kebaikan kepada kita semua. Inilah semua yang mulia maksud kita, bagaimana kita senantiasa memperbaiki kualitas-kualitas ibadah kita, memperbaiki kualitas maksud hidup kita. Jadi yang mulia, sederhana saja dalam menyikapi hidup ini, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindunginya. Jadi yang mulia, apabila seseorang yang beriman, maka tidak akan ada orang yang menseliminya Pak, karena Allah Subhanahu yang telah melindungi. Allah yang bahkan dikatakan Allah mewariskan bumi ini kepada orang saleh. Jadi kita sampai ke derajat beriman dan saleh saja, kita akan diwariskan bumi ini Pak. Bahkan dikatakan barang.
Jadi dikata lahum darajatum indallahi wa magfiratum wa rizqum karim. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan derajat di sisi Allah, tinggi di sisi Allah taala. Diampuni dosa-dosanya dan diberikan rezeki yang mulia. Ulama katakan rezeki yang mulia itu bukan rezeki yang ada sekarang ini kecil. Rezeki yang mulia itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita buat amal, buat amal selama 24 jam. Dengan membuat amal selama 24 jam, maka Allah masukkan kita ke surga. Itulah yang dikatakan rezeki yang mulia. Sehingga yang mulia, barang siapa yang mengucapkan surat Al-Ikhlas di subuh hari selama 10 kali, maka Allah akan melindungi kita dari dosa-dosa walaupun setan menggodanya. Bahkan barang siapa yang mengucapkan surat Al-Ikhlas atau membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Jadi yang mulia, setelah kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah, istiqamah di situ, Pak. Perbaiki salat-salat kita agar kita mudah mengamalkan amal-amal agama, maka kita harus belajar. Ada namanya ilmu masikir. Maka inilah Pak, dalam huruf seperti ini ada 3 amalan Masjid Nabawi yang kita praktekkan di sini. Yang pertama adalah dakwah ilallah, yaitu senantiasa bersilaturahmi di sore hari. Itu akan meningkatkan iman kita karena senantiasa mendakwakan la ilaha illallah, menyampaikan pentingnya amal-amal saleh. Yang kedua adalah zikir wal ibadah. Zikir wal ibadah ini dengan membaca hadis-hadis, firman-firman Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah kita. Seperti misalnya Pak, tadi ini antara maghrib dan isya. Jadi waktu itu sangat mahal. Kita gunakan dengan baik. Di sini setiap waktu-waktu tertentu ada nilai-nilai yang mahal. Seperti misalnya antara maghrib dan isya. Barang siapa yang duduk di masjid antara maghrib dan isya beritikaf, tidak berbicara yang tidak perlu, dengan senantiasa berzikir, salat sunnah, dan maka nilai itikafnya adalah Allah akan bangunkan istana di surga. Apabila kita itikaf 1 hari, maka Allah akan jauhkan dari neraka sebanyak 3 parit. 1 parit adalah antara langit dan bumi. Inilah yang mulia maksud kami, bagaimana kita senantiasa belajar. Jadi agama itu ilmu, amal, dan sampaikan. Bahkan dikatakan barang siapa yang membaca Al-Mulk dan As-Sajadah antara maghrib dan isya, maka amalnya, pahalanya sama dengan salat sunnah 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Jadi tiap malam Pak, kita bisa mendapatkan salat Lailatul Qadar dengan duduk-duduk di masjid, baca surat 2 rakaat. Agar kita lagi selamat apabila kita tidur, jangan sampai dalam tidur kita malam hari, kita sudah tidak bangun lagi di pagi hari. Maka ada lagi amalannya Pak. Barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka apabila meninggal pada malam itu akan dikategorikan mati syahid. Bahkan pernah Masyid katakan di Pakato, barang siapa yang berdoa selama 25 kali, Allahumma barik li fil mauti wa fi ba'dal maut, ya Allah berkailah kematianku dan sesudah kematianku selama 25 kali, maka dikategorikan syahid. Ketika itu Aisyah radhiyallahu bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nanti yang akan datang apakah masih ada orang yang mati syahid? Karena sudah tidak ada lagi perang. Maka dikatakan bacalah 25 kali seperti ini. Inilah maksud kami yang mulia, bagaimana kita belajar agar meningkatkan kualitas amal-amal kita. Jadi yang mulia,
Banyak titik-titik Pak, titik-titik amal yang harus kita kerjakan. Bahkan di pagi hari, di subuh hari, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, duduk-duduk berzikir kurang lebih 60 sampai 90 menit, maka salat 2 rakaat atau 4 rakaat, salat Isra, maka pahalanya sama dengan umroh naik haji sempurna. Jadi yang mulia, mudah ini Pak menyelesaikan suatu masalah. Untuk menyelesaikan suatu masalah, selesaikan dulu hak Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Karena Allah berjanji barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hari ini Pak, hari ini karena iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala rendah, maka yang kita yakini adalah asbab-asbab. Di siang hari ketika kita berjual beli, tiba-tiba azan dikumandangkan, banyak pembeli, maka kita masih tetap melayani pembeli-pembeli. Padahal perniagaan kita, kantor-kantor kita itu hanyalah asbab. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Walaupun tidak ada asbab, kalau Allah mau, Allah akan memberikan rezeki. La ilaha illallah. Inilah yang selalu diulang-ulang, diyakinkan diri kita. Maka yang harus lebih utamakan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, baru mencari. Bahkan dikatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Mudah Pak. Bagaimana sahabat dulu betul-betul hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusannya telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan asbab ataupun asbab. Jadi yang mulia, jemaah Isa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang ada di dunia ini yaitu adalah penyakit musyrik, maka obatnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Penyakit yang kedua adalah, yang pertama tadi adalah kemusyrikan bercampur bidah, maka obatnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Penyakit yang kedua adalah banyaknya kemungkaran-kemungkaran atau maksiat-maksiat yang orang lakukan, maka obatnya adalah salat khusyuk. Dan penyakit yang ketiga adalah bodoh, jahil, maka obatnya adalah ilmu masyikir. Inilah diulang-ulang, dibaca hadis-hadis agar ada ilmu, amal dan sampaikan. Dan penyakit yang ketiga adalah senantiasa berpecah belah, terpecah belah umat Islam, terpecah belah, maka obatnya adalah ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim. Apabila senantiasa kita memuliakan sesama muslim, maka akan timbul mahabbah, cinta mencintai, maka tidak ada lagi pecah belah Pak. Yang keempat adalah senantiasa membanggakan diri kelompok-kelompok masing-masing, maka obatnya adalah tasfiyatun niyat. Dan yang terakhir Pak, agar iman kita meningkat, maka yang sekarang ini semua orang, penyakit yang sekarang ini yaitu cinta dunia, takut mati. Tidak ada orang Pak yang semua rata-rata cinta dunia, takut mati, maka obatnya adalah khuruj fi sabilillah, keluar di jalan Allah. Seperti inilah kami Pak, karena kecintaan dunia kami semakin besar, maka kita redam nafsu-nafsu kita terhadap kecintaan dunia, karena dunia itu sementara, akhirat selamanya. Maka kita keluar memperbaiki diri-diri kita seperti ini. Jadi bukan kami ke sini Pak untuk memperbaiki saudara-saudara kita di sini, tidak. Kami memperbaiki diri-diri kita, menyampaikan kepada saudara-saudara kita agar mari kita sama-sama ada
ada support kita masing, mari kita sama-sama mengamalkan amal-amal agama. Inilah yang mulia. Jadi manhaj daripada agar iman kita meningkat adalah sebagaimana para nabi. Inilah yang mulia, yang senantiasa harus kita perbaiki diri kita, muhasabah diri kita. Jadi yang mulia, demikian yang mulia. Mungkin terlalu panjang. Semoga apa yang kami bicarakan, kalaupun itu benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ini orang biasa, Pak. Bukan dari lulusan dari pesantren dan lain sebagainya. Seorang yang pencinta dunia. Setelah merenungi diri, ternyata tidak ada apa-apanya, Pak. Satu-satunya cara untuk memperbaiki diri yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita senantiasa berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita melewati sirat, dan terakhir sesuai tadi, Allah akan memberikan meridhoi kita, Pak, sebagaimana para sahabat. Saya kira masih panjang sebenarnya, tapi cukup sampai di sini. Kita tutup doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah